Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Perancangan Manajemen Organisasi Industri yang saya ambil, yaitu menganalisis strategi unggulan produk abon ayam dengan kombinasi analisis SWOT dan metode TOPSIS. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama kita perkenalan dengan produk kita. Yang pertama yaitu profil singkatnya, nama usahanya adalah Usaha Abon Ibu Lina yang berlokasi di Sanggubayu Selatan, Banyuwangi, Bandongan, Magelang. Nah, jam operasionalnya yaitu setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Untuk produksi utamanya yaitu hanya abon ayam itu sendiri, namun memiliki ciri khas rasanya yang khas dengan rempah-rempah yang asli. Nah, latar belakang kita mengambil usaha ini adalah karena usaha ini didirikan oleh ayah dari Ibu Lina pada tahun 2009. Setelah itu, Ibu Lina meneruskan dan mengembangkan usaha keluarga tersebut hingga saat ini. Nah, fokus utama produksi adalah abon dengan cita rasa khas yang dihasilkan dari bumbu dan rempah-rempah berkualitas tinggi. Keunggulan produk ini terletak pada cita rasa yang lebih tajam, lezat, dan berbeda dibandingkan dengan produk abon lainnya yang beredar di pasaran. Yang pertama tentu saja ini UMKM, yaitu produksi lokal, teman-teman. Untuk selanjutnya, proses produksi abon itu sendiri tuh dimulai dengan persiapan bahan, yaitu pemilihan dan penyiapan daging serta bumbu berkualitas. Nah, selanjutnya dilakukan perebusan daging hingga empuk. Kemudian daging tersebut disuir atau dicacah halus. Setelah itu, daging disangrai dengan cara ditumis bersama bumbu-bumbu pilihan agar meresap sempurna. Proses berikutnya adalah penggorengan atau sangrai atau deep frying. Ini adalah untuk menghasilkan tekstur kering dan renyah. Setelah matang, abon menjalani proses penirisan minyak dan pendinginan agar tidak lembab dan tahan lama. Lalu, tahap terakhir adalah pengemasan untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk sebelum dipasarkan. Nah, jika kalian membeli produknya Ibu Lina ini adalah akan mendapatkan abon. Abonnya itu sangat enak, teman-teman, yang pertama. Dan itu abonnya kering, jadi itu bisa tahan lama. Karena ini tidak menggunakan bahan pengawet yang banyak. Untuk selanjutnya, latar belakang kenapa kita mengambil usaha ini? Karena yang pertama, persaingan ketat di industri makanan mendorong perlunya strategi unggulan. Ini adalah latar belakang kita mengambil usaha UMKM ini. Kenapa kita menganalisis usaha ini? Karena di dunia pasaran, persaingan ketat di industri makanan mendorong perlunya strategi unggulan. Di sini kita akan membahas strategi yang akan kita berikan kepada UMKM Ibu Lina ini oleh abon ayam ini. Yang kedua adalah abon ayam sebagai produk potensial perlu diferensiasi dan strategi pengembangan yang tepat. Tentu saja semua orang tuh familiar dengan abon ayam kan. Jadi abon ayam ini kita ingin mengembangkan abon ayam ini ke dunia pasaran yang lebih luas. Selanjutnya adalah diperlukan pendekatan sistematis untuk memilih strategi unggulan. Di video kali ini kita juga akan membahas strategi yang kita berikan. Selanjutnya adalah tujuan dari menganalisis ini adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pengembangan produk abon ayam. Selanjutnya yaitu menentukan strategi unggulan yang paling sesuai untuk meningkatkan daya saing produk. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menerapkan kombinasi metode SWOT yaitu untuk kualitas dan metode TOPSIS untuk kuantitatif untuk menghasilkan keputusan strategis yang lebih akurat dan terstruktur. Nah, hipotesis dari analisis ini adalah pendekatan SWOT dan TOPSIS. Ini tuh sangat efektif dan merumuskan strategi unggulan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Nah, strategi yang memiliki nilai closeness coefficient atau CI tertinggi dari TOPSIS menunjukkan tingkat keseluruhan kesesuaian titik tinggi dan kondisi pasar tersebut. Nah, metodologi apa yang kita pakai di sini? Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor SWOT melalui wawancara dan observasi pelaku usaha abon ayam. Jadi, sebelum ini kita sudah melakukan wawancara atau
melakukan wawancara kepada Ibu Lina, yaitu yang memiliki usaha tersebut. Yang kedua yaitu pembobotan atau faktor SWOT dilakukan dengan kuesioner kepada dosen industri di bidang teknik dan manajemen. Jadi kita melakukan kuesioner atau menyebarkan kuesioner kepada dosen-dosen di teknik industri. Nah, analisis strategi menggunakan metode TOPSIS dengan langkah yaitu SWOT yang kita pakai, yaitu yang pertama strength yang kita ambil sini adalah cita rasa yang gurih atau khas, yaitu selanjutnya praktis dan mudah dikonsumsi, tahan lama. Untuk weakness sendiri yaitu pemasarannya yang terbatas, kemasannya kurang menarik, dan varian masih terbatas karena salah satunya masih abon ayam itu sendiri. Untuk opportunitiesnya yaitu dapat dijual melalui platform online, dapat dikembangkan menjadi berbagai varian. Nah, selanjutnya traits yang kita ambil yaitu persaingan yang ketat, fluktuasi biaya, bahan baku. Untuk task metriknya sendiri yaitu yang pertama kita mengambil opportunities. Yang pertama opportunitiesnya dari SO1 yaitu optimalkan cita rasa khas dan kepraktisan produk sebagai nilai jual utama melalui pemasaran digital, serta perluas jangkauan pasar dengan mengembangkan varian baru yang sesuai dengan preferensi konsumen. Untuk strategi atau WO1 yang kita ambil yaitu perbaiki desain kemasan agar lebih menarik di platform online, sambil mengembangkan varian produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar yang memperluas daya tarik konsumen. Untuk strategi ST yang kita pakai yaitu ST1 yaitu tingkatkan daya saing produk dengan menonjolkan kepraktisan dan cita rasa khas, serta manfaatkan daya tahan produk untuk menekan biaya distribusi sebagai respon terhadap fluktuasi harga bahan baku. Untuk strategi WT atau WT1 yang kita ambil yaitu perkuat tampilan produk dan strategi promosi untuk menghadapi persaingan pasar, serta mengidentifikasi alternatif bahan baku yang lebih stabil guna menjaga efisiensi produksi. Selanjutnya, terima kasih kepada responden yang telah mengisi form saya, yaitu saya sangat berterima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary, yaitu tabel IFAS menyajikan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal produk abon ayam. Masing-masing faktor diberikan bobot dari responden tadi. Nah, bobot itu adalah rating dan dihitung skor totalnya. Nah, dia menghasilkan kekuatan tertingginya yaitu cita rasa yang khas, yaitu mendapatkan skor 0,7. Untuk yang kedua yaitu praktis dan mudah dikonsumsi yang mendapatkan skor 0,5. Dan yang ketiga yaitu kelemahan terbesarnya yaitu pemasaran terbatas, yaitu mendapatkan skor 0,4. Nah, untuk skor selanjutnya kita akan membahas tabel IFAS atau External Factor Analysis Summary. Tabel IFAS menampilkan faktor peluang dan ancaman eksternal, yaitu masing-masing diberikan bobot, rating, dan skor oleh responden tadi. Yaitu yang mendapatkan peluang terbesar yaitu dapat dijual melalui platform online. Yang kedua yaitu pengembangan varian baru. Yang terakhir adalah ancaman tertingginya persaingan yang ketat. Skor IFAS sendiri mendapatkan 3,2. Nah, selanjutnya kita akan membahas kriteria dan bobot SWOT dalam TOPSIS. Tabel ini menyajikan 10 kriteria SWOT yang digunakan dalam metode TOPSIS sendiri. Masing-masing faktor diklasifikasi sebagai benefit atau cost, lalu dibobot. Nah, kriteria dan bobot SWOT dalam TOPSIS itu menghasilkan hal penting, yaitu yang pertama bobot tertinggi, yaitu dapat dijual, peluang yang paling strategis. Faktor biaya tertinggi, persaingan ketat. Nah, total bobot keseluruhan kriteria adalah 1, yaitu sudah menghasilkan normalisasi yang sangat sempurna. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tabel alternatif solusi setiap kriteria. Nah, tabel ini menampilkan skor dari keempat strategi dari SO1, ST1, WO1, WT1. Terhadap 10 kriteria skor berdasarkan penilaian ahli terhadap seberapa cocok masing-masing strategi terhadap faktor SWOT yang diberikan. Contohnya, seperti SO1 memiliki skor tinggi pada cita rasa, pemasaran online, dan varian. Untuk WO1 sendiri juga mendapat nilai tertinggi di kemasan,
dan varian sesuai tujuan awal. Nah, di sini kita akan membahas matriks keputusan ternormalisasi. Ini adalah normalization score dari tabel 6 agar seluruh data berada dalam skala yang sama. Selanjutnya adalah tabel 8 matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Setelah menormalisasi tabel sebelumnya, dilakukanlah pembobotan terhadap bobot dari tabel 5. Nah, kenapa? Karena ini menghasilkan nilai akhir tiap kriteria untuk tiap strategi. Misalnya seperti SO1 pada C7 yaitu platform online yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,9. Untuk nilai ideal positif A dan negatif A- juga dihitung dari tabel ini sebagai acuan strategi terbaik dan terburuk. Selanjutnya, slide 9, jarak ke solusi ideal. Tabel ini menghitung jarak antara setiap strategi dengan solusi ideal, positif, dan negatif. SO1 sendiri jarak ke ideal positifnya adalah 0,02, jarak ke negatifnya sendiri yaitu 0,08. Nah, WT1 paling dekat dengan solusi negatif atau itu menghasilkan hal buruk yang hanya 0,02 sendiri. Nah, semakin kecil jarak ke ideal positif, maka semakin baik strateginya. Untuk terakhir, tabel 10 yaitu nilai kedekatan relatif CI, yaitu penjelasannya ini adalah akhir metode Topsis menunjukkan nilai CI yang menunjukkan seberapa dekat strategi ke kondisi ideal. Contohnya seperti SO1 yaitu 0,7. Nah, itu adalah strategi yang terbaik dari strain 1. Untuk weakness adalah 0,7,53, tapi itu berada dalam urutan kedua. Untuk strategi ST1 sendiri yaitu 0,7197, untuk WT1 yaitu 0,3448, yaitu adalah strategi paling rendah. Dengan demikian, SO1 adalah strategi unggulan yang direkomendasikan. Selanjutnya, result and discussion-nya yaitu yang pertama, penelitian ini dimulai dengan analisis SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan produk abon ayam itu sendiri. Nah, alternatif strategi disusun melalui matriks TOWS dan dinilai menggunakan metode Topsis untuk menentukan strategi terbaik secara objektif. Lalu, pembuatan faktor SWOT dilakukan oleh 9 dosen dari Universitas Tidar yang memiliki kompetensi yang analisis strategis. Penilaian dilakukan terhadap 10 kriteria SWOT dan hasilnya digunakan untuk membentuk matriks keputusan awal. Langkah selanjutnya adalah meliputi normalisasi matriks keputusan, pembuatan matriks ternormalisasi, serta penentuan solusi ideal positif dan negatif. Kemudian dihitung jarak masing-masing alternatif terhadap solusi tersebut untuk memperoleh nilai kedekatan relatif CI, hasil pemasaran digital, serta pengembangan varian baru yang memiliki nilai CI tertinggi sebesar 0,79, sehingga direkomendasikan sebagai strategi unggulan untuk meningkatkan daya saing produk abon ayam itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu strategi SO1 unggul secara kuantitatif karena strategi SO1 memiliki nilai kedekatan relatif tertinggi yaitu 0,79 itu sendiri, menunjukkan kecocokan paling tinggi terhadap kondisi internal dan eksternal produk abon ayam itu tersendiri. Selanjutnya, rekomendasi utama strategi pengembangan yaitu SO1 direkomendasi sebagai strategi unggulan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dengan fokus pada rasa khas, kepraktisan digital marketing, dan varian produk baru. Saran implementasi dan penelitian lanjut adalah melakukan strategi sebaiknya dengan diterapkan secara bertahap sambil memantau perubahan pasar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik dan mengeksplorasi metode analisis tambahan. Untuk implikasi yang diberikan di artikel ini yaitu yang pertama, pendekatan ini bisa diterapkan oleh pelaku UMKM lainnya dalam menjalankan strategi bisnis. Karena artikel ini dapat membantu UMKM untuk melakukan strategi bisnisnya agar dapat dikenal lebih luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.